Oke, selamat siang. Kita mulai aja ya. Mari kita mulai. Udah pada makan? Puasa nggak? Siapa yang puasa? Udah sholat belum yang sholat? Kita mulai ya. Ntar dulu. Eh, Sebelum mulai, saya mau briefing dulu classroom. Jangan lupa, ini ya. Sorry, mana ya? Kok hilang kelas? Oh ini. Jangan lupa buka classroom. Nah, saya tuh akan ngasih tugas, tapi tugas yang di sini tuh nggak akan seberat yang di LMS Notes-nya. Tugas cuman tambahan nilai buat kalian aja. Jadi tugasnya tuh nggak akan terlalu susah gitu. eh Ada tabungan nilai aja, oke? Nah, minggu lalu tuh saya kasih buat minggu lalu tuh saya udah lebihin deadline-nya. Kalian suruh ngitung yang ini, yang sampling ini. Tapi setiap tugas tolong tulisan tangan ya. Jadi saya paling minta ada ngotret aja gitu supaya ada tugas dikumpul tulisan tangan terus kalian bisa ngitung aja gitu. Oke? Nanti hari ini akan ada tugas lagi. Tugasnya jangan lupa ya, handwritten ya, tulisan tangan ya. Oke? Clear? Jadi setiap minggu akan ada tugas. Tugasnya nggak banyak tapi ngitung gitu di tulis tangan. Oke? Ya. Jadi kayak gini tadi saya udah ini mah yang mana? Oke. Itulah pokoknya. Dah, sekarang kita kan lanjut ya yang kemarin minggu lalu. Itu kita udah 2 intro kan. Sekarang kita masuk ke yang ini. Nah, saya tuh kalau ngajar ngikutin kecepatan kelasnya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau diulang, ada yang nggak ngerti dari minggu lalu, ada yang mau ditanyain, itu langsung tanya aja, langsung aja tanya. Ya, kalau misalnya kalian cepat, saya ikut lari gitu ya. Tapi kalau kalian mau pelan gitu, asal semuanya ngerti, saya juga oke pelan-pelan. Kasih tahu aja, Bu, terlalu cepat atau Bu, kita udah ngerti, mau di skip aja atau gimana, silakan. Nah, sekarang minggu lalu kan kita udah ini kan, kita udah belajar intro kan, intro sama pengantar kompresi data. Nah, sekarang kita masuk ke teori informasi. Nah, teori informasi itu adalah landasan penting dari kuliah ini dan banyak kuliah lain lah gitu ya. Em, jadi saya akan memastikan kalian paham gitu. Nah, contoh ya, misalnya gini, kita tuh bakal pakai logaritma gitu. Di dalam pengkodean dan kompresi itu kita pakai logaritma kenapa? Ini kan pelajaran SMA lah ya. Kalian tahu logaritma kan? Logaritma itu kan sebenarnya ada bilangan basisnya. Basisnya tuh bisa 10, bisa 2, bisa eksponen gitu ya. Tapi kan rumusnya tuh selalu gini kan. Misalnya kalian punya log, misalnya log gitu ya. Hitunglah log 10 gitu. 100 itu berapa gitu kan? Berapa? Nah, ini kan kalau kita lihat kan selalu gitu ya. Misalnya ini A-nya, ini B-nya. C-nya berapa gitu. Nah, A dipangkatin berapa supaya dapat A dipangkatin C itu jadi dapat B. Berarti supaya 10 bisa jadi 100 itu kan dipangkatin 2 gitu ya. Berarti C-nya adalah 2. Gitu kan sebenarnya gampang kan? Nah, sebenarnya ini rumus dasar logaritma. Yang saya mau jelasin tuh ya, pokoknya kalau ada pertanyaan langsung nanya. Saya suka kalau ada yang nanya. Logaritma itu adalah apa ya? Korelasi antara basis sama perpangkatan kan. Kenapa sih pakai log gitu? Karena kita pingin tahu em, apa namanya? Jadi ini bukan cuma sebenarnya kalau kita terusnya kan pangkat aja, tapi ada basisnya kan. Jadi nanti kita mau lihat perhitungan berdasarkan basis tertentu. Dihitungnya pakai log gitu. Tapi log itu sebenarnya prinsipnya cuma ngebalik-balikin pangkat aja gitu ya. Oke, udah ya. Logaritma bisa lah gampang. Cuman buat apa sih Bu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Berarti ini kan gampang. Basisnya tuh kan boleh berapa aja kan. Nah, basisnya yang kayak saya ceritain. Kadang kita pakai basis 10 karena simbolnya 10. Kadang kita pakai basis 2 karena simbolnya cuma 2.
2 itu bisa biner 0, 1. Atau mungkin 1 sama min 1. Atau mungkin apa gitu ya. Tapi masalah kodkom itu, kode dan kompresi itu adalah masalah persimbolan. Makanya kita tuh ngomongin simbol sebenarnya nantinya. Nah, sekarang ngomongin logaritma dulu. Log 100 berarti berapa? Kalau nggak ditulis, berarti kan ini kan log 10 kalau nggak ditulis. Berarti kan 10 dipangkatin berapa supaya jadi 100 kan berarti 2. Sama halnya ini 2 dipangkatin berapa supaya jadi 16. Berarti 2 pangkat, berarti jawabannya 4. Terus 2 dipangkatin berapa supaya jadi 8? Berarti min 3 gitu kan? Gampang ya? Nah, tapi sebenarnya ini kan kalau masalah hitung-hitungan. Yang saya pengen lihat itu nanti ini ada hubungannya sama probability. Jadi kalian secara matematik tuh biar bisa ngebayangin. Oh, log tuh maksudnya gitu gitu. Korelasi antara basis sama simbol yang akan muncul gitu. Kebayang nggak? Oke ya, dah. Gitu deh kira-kira. Kalau ada pertanyaan lanjut ya. Kalau nggak saya yang nanya loh nanti. Nah ini rumus logaritma nih, gampang lah ya. Ini mah matematik. Jadi rumusnya cuman kalau misalnya kita punya basis A dipangkatin B pangkat N, N-nya bisa pindah ke depan gini kan. Sehingga nanti kalau kita punya kayak gini, ini kan jadi B min 1 kan. Nah depannya jadi minus gitu. Minus log A, B. Nah berarti kalau ada minus gini tuh berarti ada sepernya gitu. Kebayang ya? Jadi kalau minus log tuh gimana sih? Nah, itu ada sepernya berarti. Gitu ya. Nah terus kalau log AB, kita punya basisnya A sama B. Nah, kita anggap si C ini tuh adalah log basisnya ini gitu ya. Jadi log CB itu dibagi dengan log CA. Kalau kita punya kayak gini gitu. Nanti ada contohnya. Gampang. Masih gampang. Oke, dah. Jadi kalau kayak gini, misalnya kita punya log A, berarti log CB per log CA. Kalau misalnya kita punya log 12, log 215, anggap aja pakai log standar yaitu 10 gitu ya. Jadi log 10, 15, jadi tinggal log 15 per log 2 gitu. Nah, log basis 10 yang standar tuh ini ya, log 2, log 10 2 gitu ya. Berarti 10 tuh dipangkatin berapa supaya jadi 2? Dipangkatin 0,3 gitu. Dipangkatin berapa? 0,4. Ini itu sering dipakai gitu. Ya. Dah. Sekarang saya mau cerita teori informasi. Nah, dulu tuh ada yang namanya Profesor Shannon tahun 40-an. Dia yang mengembangkan teori informasi. Saya juga baru baru ngerti itu waktu S2. Belajar teori informasi itu baru ngerti kenapa. Oh, kenapa gue harus belajar gini ya gitu ya. Nah, gini. Informasi itu tuh ada hitungannya, ada metriknya. Gimana coba? Kalian bisa nggak bayangin informasi itu ada metriknya gimana? Kalau kita punya informasi, metriknya apa? Banyaknya kah? Atau pentingnya kah? Nah, Shannon itu bilang informasi itu punya parameter kuantitatifnya gitu. Berarti kuantitatif itu kan berarti secara jumlah kan. Nah, dia menggunakan teori probabilitas. Nah, makanya saya bilang minggu lalu kuliah itu banyak matematiknya. Nah, memang matematik itu banyak dipakai di mana-mana. Cuman yang saya pengen tuh kan kalau di kuliah kalian merasa misalnya oke, kuliah ini rumusnya ini dihitung gini, hasilnya ini. Nah, saya tuh pengen lebih ke pemahaman gitu. Kenapa pakai log? Kenapa ya diintegralin gitu? Kenapa ya diturunin? Kenapa dia pakai kenapa dia pakai permutasi misalnya gitu. Nah, itu tuh kalian mesti paham karena nanti di antara kuliah-kuliah itu tuh ada irisannya. Nanti kalian jadi ngerti, oh kenapa dia gitu, kenapa rumusnya gitu, gue ngerti sekarang gitu. Udah ya, jadi itu. Jadi parameter untuk mengukur informasi itu kuantitatif ya. Jumlahnya itu disebut self-information. Cara menghitungnya gimana? Tadi Shannon udah bilang, pakai probabilitas gitu. Jadi, kemunculan informasi itu kan ada ada event yang terjadi kan. Kayak kejadian misalnya, ini orang telat mulu nih gitu atau ini kenapa ya perapatan ini kecelakaan terus gitu misalnya. Nah, itu kan atau berita gitu ya misalnya, berita banjir, berita perang, berita
bahan baku naik gitu ya. Ini kuantitatif loh ya. Berarti kuantitatif ya. Menggunakan self information. Cara ngitungnya gimana? Kita melihat dari satu kejadian, itu pastinya kan ada peluang kejadian itu kan. Maka nilai informasi dari kejadian itu berapa? Ini, informasi dari A itu, kejadiannya adalah log B ini yang tadi kita lihat ya. Basisnya tinggal basisnya nih, beritanya dalam bentuk apa? Berbasis simbolnya ada berapa banyak gitu. 2 kah, 10 kah, berapakah gitu. Dikali 1 per peluang dia terjadi. Jadi makanya jadi minus. Ini rumusnya jadi kayak gini. Nah, matematik itu tuh sebenarnya dari persamaannya kita tuh bisa selalu lihat. Ini ngapain sih gitu misalnya. Kalau dia di log, kalau dia di integral, kalau dia di akar, kalau dia di minus, kalau dia di itu tuh dia ngomongin sesuatu kan. Nah, saya pengen lihat ini kalian bisa paham nggak apa yang dimaksud dengan ini? Jadi kesimpulannya apa dari slide ini? Kesimpulannya artinya apa kalau kalian lihat? Self informasi itu akan tinggi ya. Kalau kemungkinan terjadinya kecil, lihat aja. Ya paling gampang lihat minusnya lah. Berarti kan mereka berkebalikan gitu. Ya nggak? Make sense nggak? Sekarang gini, saya kasih contoh. Self informasi secara kuantitatif ya. Event ini, suatu event, itu kalau jarang terjadi, nilai informasinya tuh lebih rendah daripada yang jarang terjadi. Kayak misalnya, oh Bandung dingin banget nih. Udah tahu kita kan suhunya paling 16 sampai 23. Kalau tiba-tiba Bandung minus 5 derajat itu geger nggak gitu. Nah itu tuh berarti informasi itu peluang terjadinya event itu kan sangat jarang. Kayak misalnya oke, sepak bola misalnya ada underdog, nggak mungkin nih kayak kemarin misalnya Indonesia nggak mungkin menang lawan Australia gitu kan misalnya. Atau peluangnya kecil lah gitu. Nah pada saat seri aja tuh udah hebat tuh lawan Australia nggak kebobolan tuh udah bagus tuh gitu ya. Kalau misalnya Indonesia menang, nah itu berarti self informasinya tinggi karena probabilitasnya rendah gitu. Kalau bahwa kejadian itu akan terjadi. Nah, si probabilitas ini itu diketahui dari mana? Dari histori yang sudah terjadi gitu. Jadi kayak misalnya, ini contoh deh, misalnya kalian kalau lihat berita, udah sering kan lihat berita misalnya, kalau mau Lebaran harga naik, terus misalnya mau pemilu apa atau apa misalnya koruptor ditangkap, terus penculikan gitu udah bisa. Tapi begitu ada berita Loli dijemput emaknya, nah itu self informasinya tinggi itu karena kita nggak ada yang tahu gitu, bisa tiba-tiba langsung nobar semua kan gitu. Nah, pada saat suatu event atau suatu kejadian atau suatu informasi itu jarang muncul, maka self informasinya tinggi. Gitu aja kesimpulannya begitu, oke? Jadi hubungannya itu tuh sama sih sebenarnya kayak barang. Barang itu semakin jarang semakin mahal kan. Wah ini nggak ada lagi nih permata hitam gitu. Misalnya nggak ada lagi nih cewek kayak begini, mahal tuh berarti kan jadinya. Kayak gitulah ya kira-kira informasi yang jarang terjadi gitu. Jadi bukan bukan sesuatu yang sering. Sama halnya kayak gini deh. Kalian saya dapat WhatsApp dari pacar gitu di pagi hari pasti udah tahu nih, pasti nanyain yang udah makan, yang udah mandi. Tapi kan kalau misalnya tiba-tiba siang-siang dia yang kita putus, nah gitu. Wow, saya tidak menduga. Itu entropinya gede berarti. Bukan, nanti kita ngomongin entropi ya, tapi ini self information dulu. Jadi lihat ya, jadi rumus ini kamu udah kebayangkan bahwa ada hubungan antara self information sama probabilitas kejadian. Gitu. Bu, kenapa ada lognya? Log itu tuh untuk nantinya hubungannya dengan banyaknya simbol yang digunakan di dalam informasi itu gitu. Kalau tadi kan saya kasih contoh secara umum ya, misalnya dia bentuknya bisa suara kan, bisa suara bisa bentuknya analog, bisa digital, bisa bentuknya simbol, angka, bisa berbentuk alfabetik, bisa berbentuk biner gitu ya. Nah itulah sebabnya ada log. Dah sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ya, clear ya, contoh oke lah ya. Dah. Nah ini yang tadi saya bilang kan, si log ini itu nanti hubungannya akan ke simbol.
Nah, kalau simbolnya cuma 2, dia pakai 2. Atau eksponen, atau 10, atau apa. Tapi kalau basisnya 2, satuannya bits. Kalau satuannya nuts, kalau 10 satuannya Hartley's. Kenapa sih harus ada satuannya? Nah, itu adalah satuan informasi. Jadi informasi selain kita tahu bahwa dia itu secara kuantitatif sekian gitu ya, kita juga harus tahu eh, satuannya dia tuh berapa banyak gitu. Jika misalnya bilang, oke sih, gini, kita kan orang teknik, kalian lihat tuh, School of Electrical Engineering. Insinyur, engineer, orang teknik itu beda sama eh, manajemen misalnya gitu atau art gitu ya. Kita tuh harus selalu punya metrik gitu. Misalnya kita bilang, ih panas banget gitu. Iya apa satuannya apa? Apa? Celcius. Ih cepet banget. Apa? Cepet banget tuh kilometer per jam, meter per detik. Eh, kalau nge-charge misalnya eh, apa namanya ampere per detik apa gitu. Wah ini bagus banget. Bagus apa? Bagus tuh gimana gitu. Selalu harus ada metrik. Kenapa? Karena engineer itu mengerjakan pekerjaannya tuh secara eksak gitu. Jadi kita tuh nggak bisa misalnya bilang informasi tuh ya bagus lah gitu atau ya cukup lah gitu tuh nggak ada. Nah makanya saya pernah ceritakan seminggu lalu ke kalian, saya pernah kerja di MBTI-nya Teliu kan. Terus saya ngajar manajemen kan. Itu di situ saya gegar otak karena saya, orang di sana nggak pakai metrik pada umumnya. Jadi kalau saya nguji atau ngajar itu mereka terbiasa secara kualitatif. Jadi kayak misalnya pakai kuesioner gitu. Jadi sekian responden tuh puas. Jadi kalau saya puas tuh ada kategorinya. Misalnya bikin aplikasi gitu ya. Atau misalnya survei pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kenaikan bandwidth internet di Teliu misalnya gitu. Kalau kita kan pasti hitungannya pasti kan kayak gini kan. Kalau mereka enggak gitu, secara kualitatif ya. Jadi saya puas gitu. Oh puas tuh berarti oh internetnya cepet, harganya murah, gampang diakses, tersedia di gitu-gitu. Kebayang nggak ngerti nggak? Jadi emang kita mah urusannya harus. Jadi kayak misalnya, oh ini berapa voltnya kita harus tahu. Milivolt, volt, ampere, apa nih gitu. Ya, jadi ini tuh satu satuan lagi yang kalian harus pahami. Satuan informasi. Jadi kalau ditanya, eh tingkat metriknya informasi apa? Oh ada satuannya juga. Terus ada yang namanya nanti kita belajar entropi. Nah ya. Nah, ini diulangi lagi yang tadi ini kalian baca. Tapi ini kesimpulannya tadi saya udah bilang kan. Kalau ke tingkat kepastiannya tinggi, jumlah informasinya rendah. Kalau tingkat kepastiannya rendah, informasinya tinggi. Jadi misalnya kalian gini ya, saya punya teman yang sering putus gitu kan ya. Ah, gue putus lagi. Itu kan informasinya rendah gitu karena udah nggak aneh. Atau dia datang terlambat, biasa terlambat. Itu informasinya kan nggak ada yang baru kan. Tapi kalau misalnya event itu nggak pasti terjadi, tiba-tiba terjadi, itu adalah kayak misalnya tiba-tiba gitu ya. Kalian kan udah tahu secara biasa bahwa oke paling panas tuh siang-siang nih. 30 derajat nih. Nanti turun lagi sampai kira-kira sebelum subuh 16 derajat gitu. Lah, kalau tiba-tiba siang-siang dari 30 derajat tiba-tiba di tell you 12 derajat gitu. Itu kan itu banyak a lot of information kan? Berarti maksudnya kok bisa siang-siang tiba-tiba dalam sejam dari 30 kok jadi 14 ada apa gitu tiba-tiba ice age atau tiba-tiba matahari apa atau kulkas kenapa gitu kan sesuatu kan jadi a lot of information karena logiknya jadi kacau gitu sebenarnya kan kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita itu juga kan sudah diatur sama aturan alam juga kan kayak siklus matahari, siklus ini, siklus itu gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh terjadi gitu tuh informasinya jadi besar karena kok bisa gitu, kenapa gitu kan? Nggak sesuai hukum alam nih. Ya itu jadi banyak informasinya kira-kira begitu. Oke? Dah. Contoh nih kayak gini, misalnya anjing kalau ada perampokan dia berisik kan?
ya udah tahu lah, misalnya anjing gonggong nih ada apa sih ini gitu. Lo kalau kalau malam-malam tengah malam ada orang ngerampok nih gitu kan. Biasanya gitu kan. Kalau lapar nggak mungkin gitu. Nah, tapi kalau misalnya si anjing yang nggak menggonggong, nah itu malah jadi lot of information gitu. Karena banyak yang kita nggak tahu malah gitu. Kayak misalnya ditanya nih tetangganya sama polisi, ini kok tadi ada perampokan kok kamu nggak nolong? Oh kita nggak tahu. Kita nggak dengar apa-apa, nggak ada yang teriak, anjingnya nggak gonggong. Nah, kenapa anjingnya nggak gonggong gitu? Apakah anjingnya hilang, anjingnya dibunuh duluan, atau anjingnya kenapa gitu? Bayang nggak? Jadi when things doesn't go like it is expected gitu ya, itu something wrong berarti. Nah, something wrong itu adalah kejadian yang kita bisa detect pada saat itu jarang terjadi, terus terjadi, disitulah informasinya tuh nilai informasinya besar gitu. Kayak gini juga gitu misalnya, oh ini kalau pintar mah pasti lulusnya cepat, kalau bodoh lulusnya lama atau nggak lulus atau gimana. Tapi kalau misalnya yang pintar lulus cepat udah biasa, nggak kaget. Tapi kalau misalnya suka bolos, suka nggak pernah ngerjain tugas, tapi lulus gitu bisa lulus cum laude, hah kok bisa? Terus dapat kerja, hah itu adalah informasi tuh gitu. Ada banyak informasi kayak Arsenal menang, FA Cup, bla bla, sepak bola lah gitu ya. Semua tapi apa? All of this is about statistik gitu. Tentang probabilitas. Jadi semakin kecil peluang terjadi, semakin banyak informasi yang terkandung. Kalau udah pasti mah kayak besok pasti pagi, nanti matahari terbit, matahari gitu. Itu tuh udah nggak ada informasi lagi gitu. Udah terlalu biasa gitu. Oke, sekarang udah ya sampai self information udah oke ya. Sekarang ada yang namanya entropi. Entropi itu kalau saya boleh bilang itu seperti muatan. Kalau dulu zaman saya S3 tuh kita suka ngomongin desentropi gitu. Desentropi gue udah gila gitu. Ya, desentropi. Jadi entropi sebenarnya nih semua orang sih ya. Tapi kan kalau lagi S3 tuh kita suruh baca 100 paper gitu ya. Itu meja tuh udah kayak adul-adulan gak karu-karuan tuh. Jadi entropinya udah naik lah gitu ya. Kalau di grafik tuh udah wedan gitu. Udah nggak tahu lah. Udah banyak buku paper. Nah kita suka bilangnya desentropi. Jadi kayak kepadatan gitu ya. Atau muatan deh dari sesuatu objek atau suatu apa ya objek lah ya atau instance gitu ya. Nah kalau tadi ya ada self information kan. Nah kalau kita rata-ratain dari sekian event random itu jadinya entropi. Jadi kalau kita punya sekumpulan event yang terjadi, entropinya tuh pakai H, itu kita jumlahin probabilitas kemungkinan event ini dikalikan nilai informasinya. Dan seperti biasa karena rumusnya si ini ada minusnya, itu kan si IAI ini kan rumusnya ini kan, dia bawa minus kan, gitu. Ya jadi minus juga. Jadi kalau kalian mau tarik kesimpulan sebenarnya sama. Entropi sesuatu rata-rata informasi self information itu akan naik kalau probabilitasnya kecil. Jadi misalnya berita yang udah pasti kita dengar itu entropinya kecil. Berita yang kita sering kejadian-kejadian yang sering, misalnya kayak kita dengar nih, dan nih Jumat macet, hujan banjir, itu mah udah sering, udah tahu pasti. Tell you apalagi yang nggak di tell you udah Bandung lah. Tell you kalau udah banjir, kalau udah hujan pasti banjir, udah pasti macet, dah selesai. Itu udah tahu semua orang udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba misalnya, wih misalnya saya ke tell you cuma 15 menit ya pulang pergi, itu kok bisa orang-orang pada kemana gitu kan ya, kok bisa biasanya rame kenapa sepi. Nah itu ya gitu ya, entropi itu selalu gitu. Nah kalau tadi kan kita lihatnya satu event kan, kalau ini beberapa seperti tadi saya bilang kayak misalnya hari Jumat hujan macet banjir, itu kan beberapa ya. Nah itu tuh dihitung, jadi probabilitas banjir, probabilitas macet, probabilitas eh, Jumat ya, Jumat sih udah pasti ya, tapi gitulah kira-kira ya. Nah, itu dikalikan dengan tadi nilai ini, nilai informationnya gitu. Sampai sini clear nggak? Oke ya, jadi entropi itu kumpulan dari event random yang ada nilai-nilai self informationnya. Oke, nah.
Lanjut. Nih ya. Nah, kata Shannon, mulai nih. Mulailah yang saya mau ceritain. Jadi, kalau kalian paham secara matematik, itu semuanya jadi make sense gitu. Nah, menurut Shannon, entropi itu menunjukkan rata-rata banyaknya simbol biner untuk mengkodekan source data. Jadi, entropi itu menggambarkan gini, kita tuh mau menyampaikan satu informasi, itu kita butuh berapa simbol gitu. Nah, ini kita dalam konteks biner, jadi 01 gitu. Makanya dia bilang kalau dalam bentuknya bits, maka entropinya juga bits per sampel atau bits per simbol. Nah, ingat nggak kuliah kita namanya apa? Kodkom kan, kode dan kompresi. Kita akan melakukan pengkodean data kan. Yang mau kita kodekan itu si simbol itu gitu. Jadi si informasi yang kita pakai ya, entah itu suara, gambar, teks, apapun, itu mau kita kodekan dalam bentuk simbol-simbol kan. Simbolnya ya terserah mau dalam bentuk analog, digital, biner, dan lain sebagainya. Tapi kan harus kita hitung tuh. Banyaknya informasi dalam sekian simbol tuh berapa banyak gitu. Jadi kita tuh harus tahu, punya kayak takaran gitu. Nah inilah sebabnya kita jadi punya rumus tadi dan pakai log dan ada istilah self information sama entropi. Nah, nilai entropi dari sebuah data, source data, itu adalah kemampuan maksimum lossless compression untuk mengkodekan source data tersebut. Oke, kalau kalian lihat dari slide ini kesimpulannya apa? Kenapa sih kita mesti tahu si sekumpulan data ini adalah apa namanya? Sekumpulan data ini adalah berapa sih muatannya, berapa sih entropinya gitu. Karena apa? Kan Kodkom. Kita kan ngomongin saya punya informasi nih dan ini mau saya kirim nih gitu kan. Supaya cepet mau dikompresi nih gitu. Nah, kalau ngompresi kita nggak tahu isinya apa, kayak misalnya gini. Kalian mau ngepak, mau nginep 3 hari tuh. Kalian mau buat 3 koper gitu kan ya. Gimana caranya supaya jadi 1 koper? Pasti kan kalian pilih kan, misalnya, celana gue udah bawa, ngapain celana banyak-banyak, celana 1 aja, handuk 1 aja, underwear oke lah, 6 misalnya gitu, atau berapa, 3 kali ganti gitu, 2 kali ganti, 2 kali harinya. Tapi yang sama-sama kira-kira kan bisa nggak usah kan, bisa kita buang gitu. Berarti kan dengan kata lain, self information sama entropi itu menggambarkan informasi mana yang harus kita prioritaskan, mana yang nggak boleh hilang, mana yang harus di preserve gitu. Sementara yang nggak terlalu penting itu bisa kita buang atau kita sederhanakan. Kebayang nggak? Jadi kayak, udah deh, lu kalau pergi 3 koper 3 hari, ya udah kurangin aja gitu. Bajunya mix and match aja, nggak usah 3 pasang baju banget gitu. Misalnya kayak celananya 2 tapi tukeran baju atasan gitu, terus main-main di aksesorisnya gitu kan bisa gitu ya. Sampai sini clear? Oke. Nah, kata Shannon gitu. Nah, contoh nih, entropi ya. Misalnya kita punya message, simbolnya tuh 4. Simbol tuh apa sih, Bu? Apapun gitu loh. Ini boleh berbentuk abjad, boleh berbentuk angka, boleh berbentuk biner. Pokoknya kita punya 4 simbol. Nah, kita lihat probabilitas kemunculannya dia nih dalam message ini gitu. Ada message ya gitu ya. Terus kita catat ternyata A1 tuh muncul kemungkinannya setengah gitu. Misalnya jadi kalau message-nya ada 10, dia ke 5 tuh biasanya A1 gitu. Kalau A2 tuh kalau dari 10 dia 2,5 gitu ya. Dan seterusnya. Tapi ada probabilitasnya gitu. Nah, kalau kita punya simbol kayak gini, entropinya berapa ya? Hitung aja gitu. Berarti entropinya hitung kayak tadi aja. Berarti semua dari simbol 1 sampai 4 kan ada 4 kan? Kita hitung gitu. Probabilitas si A1, AI dikaliin sama self information kan yang tadi. Jadi ini ada minusnya sama log yang tadi kan, yang tadi kita hitung, yang ada di rumus gitu. Oke, jadi ini bisa kita hitung entropinya dengan melihat kemunculan dia
di dalam pesan. Terus buat apa? Kita lihat. Ini. Nah, masih harus dilihat struktur data yang digunakan karena ada modelnya. Tapi ini seperti saya bilang kan, semakin kecil entropi sebuah source data. Nah, ini yang belum. Oke. Sekarang gini. Kita kan udah tahu ya kalau kita punya kejadian gitu, semakin dia nggak mungkin terjadi, entropinya toh semakin kejadian-kejadian itu less likely terjadi gitu. Kayak misalnya, kalau ini mau most likely ya, kan orang ada yang bilang kayak kalau gue lagi gembel banget gitu ya, misalnya mau ke Indomaret lagi gembel, belum jerawatan, terus pasti ketemu siapa gitu, ketemu mantan lah itu. Nah itu kan itu beberapa event yang terjadi bersamaan kan, yaitu pada saat gembel, pada saat lapar harus ke Indomaret, pas ketemu mantan dengdong, terus kayak, kok lu jelek banget gitu. Itu kan beberapa event ya. Nah, entropi itu tergantung keseringan itu terjadi kan. Tapi semakin kecil entropinya, itu dia makin bisa dikompresi, kebayang nggak? Jadi key-nya gini, semakin kecil entropi, kompresinya tuh makin maksimum. Kok bisa, Bu? Ingat nggak? Saya minggu lalu cerita gini. Kalau saya kalian punya data nih. Data kalian tuh putih. Terus di tengahnya ada titik hitam. Berarti probabilitas munculnya piksel putih itu lebih besar daripada probabilitas munculnya titik hitam. Sama halnya dengan kebalikannya gitu. Kayak misalnya saya punya misalnya di hitam semua gitu ya. Tapi ada putihnya di tengah gitu. Nah, itu kan berarti beda ya. Maksudnya hitamnya probabilitasnya lebih tinggi, putihnya lebih rendah. Nah, ini kan kita hitung entropinya nih. Katakan misalnya kita ngelihat ya, kalau misalnya kita lihat berarti kan yang lebih penting tuh entropinya, yang maksudnya lebih jarang muncul tuh kan hitam. Benar nggak? Yang putih kan lebih sering muncul. Itu bisa kita kompres kan? Maksudnya ya udah kita tinggal bilang aja, oke, ini anggap aja semuanya putih. Tapi di tengah-tengah ini, di koordinat ini ada hitam satu gitu. Jadi kita cuman nyatet satu aja gitu. Satu simbol yang dia jarang muncul, yang lainnya tuh udah hampir pasti gitu. Pasti. Pokoknya dia cuma ada satu di situ, yang lainnya tuh udah pasti. Itu kompresinya itu akan tinggi gitu karena ya udah kalau udah pasti ya bisa dibuang aja atau bisa diulang gitu. Kebayang? Nah, contoh sama kayak gini. Kalian misalnya sekarang lihat saya kalian saya share kamera nih di Zoom. Itu kan ada orang nih kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Ini sebenarnya kan kenapa misalnya Bu, saya nge-lag banget Bu kalau nge-Zoom. Itu karena ada proses kompresi error correction gambar nih, kayak misalnya saya buka kamera nih ya, itu kan ngebener ada proses mendisplay saya ke kalian kan. Nah, kompresi itu bisa dilakukan kayak misalnya biasanya kompresi itu yang lain tuh dianggap sama, yang diupdate tuh cuma bagian muka, karena yang berubah biasanya kan cuma muka kan. Jadi saya ngomong, saya paling ekspresinya berubah, matanya gerak dikit. Yang lainnya tetap diem gitu. Itu tuh kompresi gitu, dimana ya udah yang udah pasti gitu aja, yang diupdate tuh yang kira-kira bakalan berubah aja, karena kita kan kalian nggak bisa nebak kan kalau tiba-tiba saya pengen monyong gitu atau pengen apa gitu kan, itu kan sesuatu yang nggak tertebak gitu ya, atau abis ke sana lihat sana gitu. Jadi muka itu kita nggak tahu, tapi kan kalau yang bahu segala macam tuh, makanya kadang-kadang suka nge-glitch kan, kayak misalnya mukanya misalnya kita gerak gini badannya masih ada gitu, itu karena dia nggak diupdate, karena framenya dia tuh dianggap sama aja terus, itu tuh kompresi. Jadi kita bisa misalnya kita punya frame yang banyak ini, itu yang diupdate tuh cuman bagian-bagian yang kira-kira akan berubah gitu, yang kira-kira sama nggak usah gitu, karena itu menghemat storage, menghemat komputasi. Apa sih dia ngerti, kebayang? Gitu ya, oke. Dah, sekarang ini kenapa sih selalu gitu? Entropi. Contoh, sekarang kita punya
Source data kayak gini. Ini kayaknya bagusan nggak usah gitu biar nggak geser-geser ya. Nah, gini aja. Data nih, entropinya gimana cara ngitungnya? Pertama, perhatikan simbolnya dulu. Kalian punya berapa simbol di sini? 10 kan? Ada 10 simbol kan? Angka 1 sampai 10. Udah, salah satu cara adalah kita ngecek. Satu nih muncul berapa kali sih? Dari berapa kemunculan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Satu ini cuma muncul dari 16 kejadian event. Berarti dia 1/16 kan. 2 tuh ada muncul berapa kali? 2 kan. Berarti dia kemunculannya 2/16 dan seterusnya. Udah kan tinggal dihitung. Berarti kan namanya entropi, ya udah hitung dong. Berarti simbolnya dari simbol tuh gimana? Nggak tahu ya. Dari 1 sampai 10 kita hitunglah probabilitas dari event 1 gitu ya. A1 gitu. Atau gini, PI gitu ya. Dikali informasi dari I gitu ya. Tapi informasi dari I ya. Dari A ya. A ke I sama A ke I gitu ya. Event ke I gitu kira-kira. Udah dihitung kan berarti kayak jadinya kan nanti kayak yang tadi kan gini. Terus S sama dengan 1, 10. Terus dihitung nih probabilitasnya. Jadi ya udah misalnya simbol 1/16 dikaliin si 1/16 ini tuh probabilitas kemunculan self informationnya berapa gitu. Dikaliin untuk yang itu. Berarti tadi log berapa gitu. Log berapa gitu ya. Dihitung. Nah, hasilnya nanti kalian hitung sendiri ya detailnya ya. Hasilnya tuh kan kayak gini jadinya. Bukan gitu ya, geser ke sana. Itu pendekatan yang pertama. Oke, dia bilang katanya, oh bisa ini katanya, bisa. Ini kalau saya pindahin aja ke sini dia bakal geser nggak sih? Ini jadi dia nggak usah lari-lari terus. Yuk, full screen. Oke. Nah, pendekatan yang tadi kan, yang saya bikin kan. Jadi kalian lihat di sini bahwa P1, P6, P7, P10 itu hanya muncul sekali dari 16. Jadi mereka kemungkinannya 1/16. Jadi kalau kalian hitung pakai rumus ini, log B PAI itu ya, berarti kan si PAI-nya berapa nih? Misalnya AI 1. Berarti si 1 ini berapa? 1/6. Dikali IAI-nya kan. Information AI-nya itu berapa? Ya ini, log B dari PAI yang ini gitu. Log B dari PA. Jadi ini dikali log B dikali PAI gitu aja. B-nya berapa? 10 berarti kan. Nah, itu dijumlahin aja dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Bisa lah ya. Oke. Nah, ini kan tinggal dihitung. P2, P3, P4, P5, P6 tuh masing-masing P2, P3, P4, P5, P8, P9 tuh masing-masing 2/16. Ya udah dihitung aja, masukin rumus. Rumus ini. Sorry, lognya 2, Deng. Lognya 2 loh. Yang 10 tuh simbol ini, tapi lognya tetap 2. Oh, karena pakai bits. Ya. Karena nanti dia direpresentasiin dalam biner. Oke. Jadi kita pakai lognya 2 ya, bukan 10 ya. Dah, dihitung hasilnya 3,25 bits. Artinya, nah ini apa artinya? Pengkodean, kalau kita melakukan pengkodean, itu bisa mencapai 3,25 bit per sampel. Sampel itu per ambil gitu ya. Maka totalnya akan ada 16 kali, karena ada 16 kemunculan tadi kan. 3 kali 25 itu sama dengan 52 bit. Jadi pengkodean dari, kalau kita punya data ini, nilai antropinya sekian, maka pengkodean yang kita butuhkan tuh kira-kira sekitar 50. Ngerti nggak? Jadi, kita punya informasi dengan segala kemungkinan kemunculannya. Kita akan mengkodekan dia dalam bentuk biner. Kira-kira kita akan butuh 52 bit untuk mewakili si data ini dalam bentuk biner. Gitu.
Cukup nggak? Clear, cukup clear nggak sementara? Itu baru satu model. Nah, model yang satu lagi adalah kayak gini. Kalian lihat nggak? Kalau kayak gini, ini kan berpisah ya, nggak saling berhubungan. Nah, sekarang saya mau cerita dulu eh supaya kalian bisa ngebayangin bahwa betapa machine learning itu, betapa probabilitas statistik itu atau matematik itu tuh memang dipakai di mana-mana. Jadi kalau kalian paham, nanti tuh kalian masih lihat, oh semua tuh kayak gitu akhir ya gitu. Ada polanya. Sekarang saya mau ngomongin ya. Kalian tahu AI kan? AI itu di dalamnya ada apa sih? Machine learning tuh udah di mana? Di dalam AI ya. Machine learning tuh kalau di dalemin lagi itu jadi deep learning kan. Tapi di dalam deep learning itu sebenarnya ada neural network gitu. Oke. Jadi mereka tuh kira-kira strukturnya kayak gini. Nah, banyak kan orang yang bilang bahwa di belakang mereka ini itu adalah statistik. Kalian percaya nggak sih? Atau probabilitas lah ya. Kalau ada yang tanya gitu, machine learning itu sebenarnya statistik tahu gitu. Kalian percaya nggak? Nah, jawab gini. Machine learning yang paling sederhana itu statistik. Ada yang namanya, coba kalian cari atau tanya ChatGPT lah atau siapa. Ada namanya metode naive Bayes. Naive Bayes itu naif ya. Nah, dia itu melihat kemunculan kejadian secara terpisah gitu. Jadi kayak misalnya, wah banjir, macet, hujan. Itu dilihat terpisah tuh. Nah, statistik itu sebenarnya kenapa jadi machine learning? Sebenarnya kita juga semua bisa gitu kan. Kayak kita sebenarnya secara subliminal tuh we are doing math based on experience kan. Kayak saya kita tahu, aduh nih orang kayaknya red flag nih gitu. Tapi kalian nggak bisa explain gitu kenapa. Bisa jadi kalian secara statistik tuh udah collecting data. Kayak misalnya, oh dia kalau ngomong nggak sesuai sama kelakuannya dia, kenapa dia sering telat. Perasaan dia kalau janji suka 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 apa ya, suka meleset gitu. Sama halnya dengan kalian nyetir gitu. Kalian kalau nyetir kan setelah beberapa kali atau main sepeda deh, itu kan kalian pasti punya feeling ngerem nih gue ngerem nih ngerem ngerem gitu. Atau ngeliat di depan nih orang kayaknya agak apa, pasti kalian jaga jarak gitu. Atau misalnya ngeliat gelagat nih orang mau belok kiri nih, kurang ajar nih nggak pakai, ini riftingnya kiri tapi pasti mau ke kanan gitu. Itu kalian tahu dari mana? Statistik. Dari mana? Experience. Dan itu direcord kan secara nggak sadar. Jadi sebenarnya kalian tuh dalam berinteraksi dan melakukan keputusan tuh based. Nah itu kan machine learning. Itu kan kecerdasan. Nah, naive Bayes itu simply mencatat kejadian dan berapa sering dia terjadi di rentang waktu tertentu. Jadi machine learning itu, dan itu presisi. Statistik tuh biasanya nggak bohong, karena seperti saya bilang kan, kejadian-kejadian di alam semesta ini kan sebenarnya ada guide-nya kan. Kayak misalnya nggak mungkin dong tiba-tiba ibu-ibu beranak bebek gitu kan, nggak mungkin. Gitu. Sesuatu yang secara genetik nggak make sense, secara ini nggak mungkin gitu kan. Ada rules dan ada persamaan, ada hukum-hukum alam yang emang nggak make sense aja gitu. Oke, nah si naive Bayes itu melihat kejadian ini tuh secara terpisah. Jadi misalnya banjir, dari 365 hari itu berapa kali banjir? Dari 360 hari berapa kali macet? Ini kita ngomongin bisa di tell you ya. Dari sekian hari, dari 360 hari itu berapa kali hujan? Hujan, macet, sama banjir. Tapi berpisah. Itu salah satu pendekatan. Nah, dengan pendekatan naif Bayes saja, makanya disebutnya naif tuh karena dia melihat kejadian tuh secara terpisah. Tapi kita bisa melihat secara ini selalu geser gitu ya. Secara korelasi gitu. Jadi kalau nggak naif tuh bisa gini misalnya. Ntar dulu, ada nggak sih hubungannya hujan sama banjir? Kapan ya dia banjir pada saat hujan, kapan banjir pada nggak saat hujan? Atau ada nggak sih macet bukan karena banjir? Atau kapankah macet iya, banjir iya, hujan iya? Nah, itu kan ada korelasi itu kayak misalnya kalian misalnya
kalian mau ke kamar mandi nih, possibility-nya berapa nih dari sekian kejadian kamar mandi ketemu sama gebetan kalian, kecengan kalian gitu. Nah, itu bisa dicatat kan. Misalnya probability kalian ke kamar mandi, probability dia ke kamar mandi, probabilitas di kalian ketemu berdua, probabilitas kalian ketemu pada saat lagi hujan karena mungkin lewat jalan yang beda, probabilitas kalian ketemu pada saat jam kuliah gitu misalnya. Itu kan ada korelasi ya. Nah, sekarang coba lihat di contoh ini. Kalau tadi kita hanya melihat per kejadian, ini tuh kita melihat hubungan antara sampel. Jadi kayak dia melihat data sebelumnya gitu. Ya, si satu aja ya baru mulai ya. Tapi 2 ini selisih sama yang sebelumnya berapa? 1. 3 selisih sama sebelumnya berapa? 1. 2 selisih sama sebelumnya berapa? -1 gitu kan ya, dan seterusnya. Maka di sini kalian akan punya 2 simbol kan, -1 sama 1 kan. Tapi kalian jadi ada korelasi gitu. Nah, kenapa ada model yang kayak gini? Karena gini, kayak misalnya yang tadi saya bilang, kalian misalnya punya data dari sensor nih, sensor pembacaan jarak gitu, atau sensor suhu gitu ya. Itu kan pasti nggak karena biasanya analog, kan nggak mungkin ya tiba-tiba misalnya jarak tadinya 5 cm tiba-tiba jadi 5 kilo gitu. Lu apa teleport gitu kan? Nggak mungkin gitu. Atau misalnya, ini suhu barusan 30, kenapa dibaca lagi jadi -6 gitu kan ya. Nah itu tuh bisa jadi acuan bahwa ini data ada yang hilang, sensornya rusak, berarti harus ada error correction atau ada something problem gitu yang harus kita fix gitu. Jadi ini tuh dibandingkan pemodelan yang tadi, ini tuh lebih ada pengamatan yang lebih jauh gitu. Gitu ya. Bentar. Gitu. Oke? Sampai sini clear nggak? Jadi gimana Bu? Modelnya pakai yang mana? Tergantung kasus saja gitu. Dan nggak selalu gini loh. Bisa jadi misalnya yang tadi saya bilang gitu, kalian bisa mengamati kejadiannya tuh kayak gini misalnya. Per pasangan bisa gitu ya, atau beberapa kejadian kayak misalnya kapankah hujan terjadi pada saat macet, atau kapankah macet terjadi pada saat hujan, probability-nya tuh gimana. Karena bisa jadi kan misalnya, oh macet tuh gara-gara hujan, apa hujan gara-gara macet gitu kan, atau gimana gitu. Itu tuh bisa kita lihat, itu dari segi kemunculan event kan. Nah data itu kan sebenarnya rangkaian kejadian juga, bener nggak? Ya kan, kayak misalnya kita nge-stream data, misalnya kita ngirim foto, misalnya kita ngambil pixel gambar gitu. Itu kan sebenarnya ada polanya ya kan? Kayak misalnya kita ngomong aja sebenarnya ada polanya. Makanya ChatGPT sebenarnya sekarang ada LM segala macam, tapi kalau saya sederhanain ya kayak ChatGPT atau Gemini atau Cloud, mereka bisa ngomong itu karena melihat probabilitas kemunculan gitu. Kayak misalnya gini, oh ini orang konteksnya lagi ngomongin dongeng nih. Dongeng itu biasanya kosakatanya ini. Abis kata-kata ini tuh biasanya ini. Abis kata-kata, nah itu. Kebayang nggak? Jadi informasi itu tuh ada kans kemunculannya gitu, nggak random. Itu yang mesti kita lihat. Itu yang mesti kita kodein gitu. Oke. Dah. Jadi representasi source data tadi kan tadinya kan tadi kan kita lihat ya. Kalau pakai pemodelan yang kedua, tadinya kita punya 10 simbol kan? Kita punya 10 simbol kan? Karena kita udah dirubah bentuk modelnya, maka dia jadinya punya hanya 2 simbol. Karena apa? Karena persamaannya dirubah. Jadi si XN itu akan melihat selisih dari yang sebelumnya gitu. Jadi data residunya tuh jadi 111 min 1. Jadi simbolnya jadi cuma 2 gitu. Maka entropinya dihitungnya tuh bukan dari simbol yang 10, tapi dari simbol yang 2. Jadi kita bisa lihat bahwa kemunculan 1 itu ada 13 dari 16 kejadian, dan yang -1, 3 dari 16 kejadian. Nah dari sini tuh sebenarnya ada insight baru gitu, kayak mungkin kita bisa lihat di sini kita bisa tahu, oh ada kenaikan nilai 13 kali, tapi penurunan nilai hanya 3 kali gitu. Kebayang? Jadi dari data pun kita bisa melihat insight gitu, kayak misalnya representasi mungkin data penjualan atau perubahan suhu atau perubahan jarak atau perubahan
intensitas apapun gitu ya, itu bisa dianalisis. Tapi itu tuh high level. Sekarang kita ngomongin low level. Oke, sekarang dilihat ya, entropinya 0,7 bits per sampel untuk source data yang sama. Source datanya sama, tapi entropinya beda. Ya. Yang tadi entropinya, berapa tadi ya? 3,25. Yang sekarang 0,7. Berarti entropi model datanya sama, tapi pemodelannya beda, entropinya jadi beda. Kenapa beda? Karena di sini kita dapat insight yang lebih jauh kan, di mana kita tahu perubahan data per step-nya gitu. Kita jadi tahu selisihnya. Kita jadi tahu kalau yang sebelumnya tuh karena naif gitu ya, terpisah, kita nggak totally get the full apa ya, lebih we get less insights gitu. Jadi apa yang kita ketahui dari data itu lebih sedikit daripada yang ini. Makanya nih entropinya lebih padat karena kita punya muatan informasi tambahan, yaitu kita tahu tren datanya nih naik turunnya kapan. Kalau yang tadi kan pas pemodelan ini kita nggak tahu trennya kan. Ya pokoknya gue tahu dia muncul sekian, tapi perubahannya nggak tahu gitu. Jadi nggak tertangkap gitu di dalam pemodelannya gitu. Oke, sampai sini oke nggak? Oke, dah. Nah, tugas kalian adalah ini ya, tugas kedua ini. Kalian tinggal bikin aja, ini gampang aja sih sebenarnya, saya kasih hint ya. Datanya kayak gini. Kasih dua pendekatan. Pendekatan satu, kita anggap simbolnya tuh 1, 2, sama 3. Jadi kalian catat si 1 ini muncul berapa kali, si 2 muncul berapa kali, 3 berapa kali. Pendekatan kedua, datanya dianggap 2 simbol. Jadi ini tuh dianggap 1 simbol. Jadi 1, 2 muncul berapa kali, 3, 3 muncul berapa kali gitu. Nah, terus dihitung deh entropinya. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana kita mengkodingkan data source. Kenapa sih harus dikodingkan? Ingat nggak minggu lalu? 1. Supaya bisa dikompresi, biar bisa lebih cepat. Sorry, bukan itu dulu. Supaya bisa dikoreksi. Jadi kalau saya ada error, ketahuan. Nih, kok nggak cocok sih jadi error kan? Kayak tadi yang saya bilang, lah kok segitu ya? Kayaknya aneh gitu. Harus bisa dikoreksi. Kedua, lebih aman. Ketiga, lebih ringkas gitu. Jadi kita kodekan lagi supaya bisa memenuhi target kita tadi. Setiap pengkodean itu bisa memiliki 3 hal itu atau cuma salah satunya. Dan itu nggak mudah. Nah, kita coba lihat ya. Tapi PR ini dulu ya, ini gampang. Ini PR kalian. Nanti saya taruh di Google Classroom, tulisan tangan, oke? Ini PR tugas 2. Atau kalau sama LMS ya udahlah ya. Berarti kalian gampang. Memang saya pengennya kalau tugas yang dari saya tuh tulisan tangan, terus udah gitu nggak terlalu rumit. Oke? Oke, sekarang nah, karena itu udah selesai, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu lesson 3. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan dulu, tapi kalau enggak, saya lanjut. Oke? Sekarang kita masuk ke coding nih. Ini nggak akan selesai sekarang, karena nanti minggu depan saya ulang lagi. Oke? Nah, sekarang kita ngomongin coding. Ini codingnya itu kita biasanya pakai bit, makanya log 2 kan. Karena si log 2 itu akan menghitung kita tuh butuh berapa representasi sih untuk mendapatkan sekian simbol gitu. Jadi code word adalah representasi bit per simbol. Kebayang? Jadi ada satu simbol, itu kita punya representasi bitnya. Itu tuh bisa macam-macam. Nah, contoh yang ini kalian paham nggak? Kita punya letter simbolnya A1, A2, A3. Kita bisa kodekan dia jadi 0, A1 itu 0, A2 itu 01, A3 itu 11. Jadi kalau kita punya message kayak begini, itu kita tinggal lihat di sini aja. Oh, ini 11 berarti ini A3 ya. Ini A3, ini A1, ini A1, ini A2, ini A2, ini A3, ini A2. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 code words kan? Iya nggak?
Nah, sebenarnya kan bisa aja kayak misalnya, kenapa ini nggak dibikin aja ini chord A1 tuh 00 gitu. Jadi di sini ini jadi A1 gitu, jadi kodenya jadi cuma 6 gitu. Kenapa nggak gitu? Nanti kita lihat. Jadi, dalam melakukan penkodaan simbol, itu kita selain melihat kemunculan datanya, distribusi datanya, kita juga harus lihat secara apa ya? ke secara kualitas atau apakah dia memenuhi eh, apa syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pengkodaan. Nah, kayak gimana sih maksudnya gini? Bentar ya, saya balas dulu ini bentar ya. Oke. Nah, sekarang jenis pengkodaan tuh ada dua macam. Ada yang panjangnya tetap, ada yang panjangnya beda. Nah, yang panjangnya tetap itu adalah kayak representasi ASCII. ASCII itu kan saya kita punya huruf A besar, A kecil itu kan representasinya pasti 8 bit kan. Nah, itu tuh berarti fixed length. Nah, kalian kenapa sih? Bu, kenapa ya? Ada representasi ASCII? Iya, soalnya itu nanti buat processing yang memang dalam bentuk angka gitu. Dan itu bisa lagi di-convert ke biner. Oke. Nah, fixed length kan, cuman fixed length itu kan jadinya boros. Kayak misalnya gini, misalnya kita punya rental. Rentalnya tuh semuanya mobil, padahal misalnya ada orang yang cuma butuh dua aja gitu. Padahal dia misalnya, ya udahlah kalau kapasitasnya cuma dua, rentalnya motor aja gitu. Atau misalnya mobil isinya semuanya bus gitu. Padahal isinya cuma 4 tapi pakai bus gitu kan nggak cocok ya. Jadi fixed length code itu sebenarnya agak rugi gitu karena boros. Nah, biasanya kompresi tuh nggak mau pakai fixed length gitu karena ya ngapain? Apa yang mau gue kompresi kalau kayak begitu kata dia. Karena simbol yang bisa di-encode jadi terbatas karena terlalu banyak gitu. Kalau 5 bit berarti kan banyak tuh, 2 pangkat 5 gitu kalau dia pakai biner gitu ya. Jadi ini nggak recommended. Makanya kita menggunakan variable length di mana panjang code words-nya itu berbeda untuk setiap simbol. Jadi kan kalau ASCII kan semuanya 8 bit ya. Kalau kita menggunakan variable length, itu yang kalian mesti perhatiin ini. Artinya apa? Kita prinsipnya gini. Simbol yang sering muncul diwakili sama code word yang pendek. Make sense gak? Yang jarang muncul boleh panjang karena dia jarang muncul gitu. Yang kayak saya bilang, kayak gini, misalnya saya punya satu kotak putih, terus di tengah-tengah ada kuning gitu. Nah, representasi putih itu kan sering muncul, pakai code word yang pendek. Representasi kuning karena jarang muncul, pakailah, boleh code word-nya panjang. Dan bisa berbeda pada pesan yang berbeda. Karena apa? Yang tadi saya bilang juga, kalau saya kalian punya semuanya misalnya kuning gitu ya, tiba-tiba di tengah ada putih. Ah, berarti si kuning ini sering muncul kan? Berarti yang si kuning ini malah jadi pendek harusnya. Si putih yang di tengah ini harusnya code word-nya boleh lebih panjang gitu. Artinya, dalam setiap jadi gimana Bu? Ini representasinya setiap message beda. Iya, makanya gitu. Pada saat kalian melakukan kompresi data, itu kan dilihat dulu si datanya ini teh gambar, apa audio, apa teks gitu. Lalu dilihat gitu kan secara entropi mana yang sering muncul. Yang sering muncul itu kan berarti ketebak ya, sering muncul dan ada polanya. Itu bisa kita lipat gitu. Bisa kita hapus, bisa kita convert, bisa kita ringkas gitu. Nah, kalau kita punya code word yang panjang pendek, itu sebenarnya ada rata-rata jumlah bit per simbol, disebutnya rate of the code atau average length. Nah, sebenarnya maunya kita kan average rate-nya rendah, tapi ada syarat-syarat lain yang dibutuhkan untuk membuat coding gitu, nggak cuma masalahnya biar pendek aja gitu. Lu berfungsi nggak gitu kan ya? Oke ya, sekarang kita lihat.
setiap pesan kan dapat harus unik. Nggak boleh ada simbol yang bentrok kan. Kayak misalnya, kalian pusing kan kalau misalnya huruf A, ASCII-nya sama huruf B gitu. Lah terus gimana gitu. Jadi tidak boleh membingungkan. Dan kalau bisa instantaneous gitu ya. Dan average lengthnya kecil. Nah, 4 ini tuh karakteristik yang kita kejar. Oke, sekarang kita lihat contoh. Katakan kita punya yang tadi ya, ada 4 simbol. A1,5, P2, A2 seperempat, A3, A4, seperdelapan. Entropinya gimana? Tadi udah kita hitung kan? Artinya apa? Entropi dari message tersebut itu adalah berapa banyak kemungkinan simbol atau code yang kita butuhkan untuk dapat mewakili isi dari message tersebut. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau kita punya data A1, A2, A3, A4, kita bisa kodekan dalam 4 macam loh. Kalian bisa kodekan dalam kode 1, kode 2, kode 3, kode 4. Ya, jadi si A ini kan kemunculannya, kalau biar kalian nggak lupa ya, ini setengah kan, ini kan seperempat. Kalau kalian lihat di sini, yang lebih jarang muncul itu kan kodenya lebih panjang. Yang lebih sering muncul kodenya lebih pendek. Setengah itu kan sering muncul kan, saya ada dari 100 dia 50 loh gitu. Jadi kalau seperempat dari 100 dia 25 kali muncul loh gitu. Nah, kalau seperdelapan itu kan lebih kecil. Jadi dia simbolnya boleh lebih panjang. Nah, si A1 ini make sense sih kalau mau dibikin 0 gitu ya. Oke. A2 itu boleh. Nah, tapi ini tuh sebenarnya ini tuh udah kelihatan ya ganjil karena ini gimana gitu. Ini tuh nggak boleh harusnya gitu. Nggak boleh dong. A1 sama A2 simbolnya sama. Nanti bentrok atuh. Nah, sekarang kita analisis satu-satu ya. Kita analisis satu-satu. Average length kan kita bisa hitung. Average length adalah jumlah dari banyaknya simbol, sebanyak-banyaknya simbol, probabilitas kemungkinan munculnya sama panjang code word-nya. Tinggal dihitung kan. Nah, kalau kita lihat average length-nya, kalau kayak gini bagusan mana? Paling bagus yang mana? Ini paling bagus nih, karena dia ringkas kan. Pendek loh, average length-nya itu cuma 1 loh. Yang ini 1,2, yang ini 1,7, yang ini 1,8. Jadi yang ideal yang mana? Kalau secara average length sih code 1, tapi itu udah idealnya udah astaga yang gimana gitu kan ya udah nggak bisa gitu ya. Sekarang kita bedah lebih jauh lagi. Ini kalau ada yang nggak ngerti langsung nanya ya, langsung lah. Nah, ingat loh, ini loh syaratnya. Nah, sekarang kita mau lihat per kategorinya. Sekarang kita lihat kode 1. Kode 1, kodenya 00. Average length-nya paling kecil. Ya, ini kehalangan. Maaf, taruh saya geser. Oke. Ini paling kecil. Tapi code words-nya nggak unik. Ini nggak bisa nih. Berarti tidak bisa. Karena menyebabkan kebingungan. Misalnya kita mau gini, 111 ini. Berarti kalian lihatnya apa? 1 berarti ini kan A3. Ya kan? Ini A3. Ini A3. Ini A3. Terus ini bisa A3 sama A1 atau A2 atau kita bisa A4 kan? Ini A4. Nah, ini siapa? 01 nggak ada. Tapi ini bisa A1, bisa A2. Ini membingungkan gitu. Nggak bisa kode 1 unacceptable karena nggak bisa. Jadi nggak make sense gitu. Nggak bisa. It's too confusing. Nggak bisa. Nanti pas direkap ulang tuh akan masalah gitu ya. Kode 2. Kode 2 gimana? Kode 2 ini ya, ini tadi udah nggak bisa. Oke. Kode 2, kita punya 01001. Punya potensi masalah gitu. Kalau misalnya kita punya 100, berarti ini apa gitu?
100 berarti kan kita pilih, berarti ini kan A2 kan. 00-nya tuh bisa A1 atau A3 sekali kan. Jadi kan kita bingung nih. A2 A1 atau A2 A3. Tidak unique decodable. Bermasalah. Ini kagak juga tidak bisa diterima. Ya, make sense ya, karena membingungkan sama, tapi in a different way gitu ya. Kode 2 nggak bisa diterima ya. Oke. Sekarang kode 3. Kode 3. Ini. Kode nggak ada yang sama. Gitu ya. Nggak ada yang sama. Ini oke. Uniquely decodable ya. Nah, kalian perhatiin ya. Kode 3 ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Sekarang kita lihat. Ini tuh beda semua ya. Tapi kalian perhatiin tuh depannya selalu 0. Gitu. Yang beda cuma jumlah bit satunya aja. Nah, ini tuh agak bingung karena gini. Ini kan 0 ya, misalnya ini A1 berarti kan. Tapi kan kalau satu depannya nggak mungkin ada kan. Jadi berarti kan ini A2 gitu ya, ini A2. Tapi kan depannya 1 nggak ada. Berarti harus kayak gini, 0, 1, 1 gitu. Pokoknya depannya harus 0. Jadi kayak gini gitu. Gitu ya, depannya harus 0. Belakangnya ada 1 gitu. Sampai sini ngerti nggak? Nah, ada masalah dari sini gitu. Ini tuh nggak instantaneous code. Karena apa? Karena pada saat kita nemu 0, kita mesti ngecek ada 1 nggak di belakangnya dia. Kalau dia 00, berarti kan kita tahu bahwa ini kan A1 sama A1 kan. Tapi kalau misalnya 01, ini belum tentu A2. Cek lagi kalau ada 1 di belakangnya, berarti dia A3. Kalau ada 1 lagi di belakangnya, berarti dia A4. Kebayang nggak? Jadi dia tuh merembet gitu. Jadi kita kalau udah nemu 0, masih harus cek lagi. Dia 00 apa 01. Kalau udah 01 harus cek lagi. 011 apa 0111 gitu. Jadi ini ada masalah juga gitu. Harus menunggu bit selanjutnya. Jadi pengkodean ini juga kurang bagus gitu. Oke? Pengkodean ini juga kurang bagus. Tapi kalian ngerti kan? Ya. Sekarang kita lihat berarti yang terakhir nih kayaknya Bu yang bagus. Ntar dulu. Sekarang kita lihat. Ini ya berarti ini udah nggak oke ya. Ini nggak oke. Ini aduh ini agak nggak oke juga gitu ya. Tapi boleh sih. Cuman lambat lah ya lambat. Sekarang kita coba yang keempat. Codeboard-nya nggak ada yang sama ya. Semuanya 3 code words belakangnya 0. 1 code words terdiri 3 bit bernilai 1. Berarti kalau kayak gini kita gimana? Berarti kan kita dapat ya 1 0. Belakangnya pasti 0 kan? Berarti ini gini. 1. Itu A2. Ini A1. Terus ini berarti A3, A4. Depannya 1 nggak ada ya? Hah, ini gimana? 01. Ini gimana nih? Ini 111 kan? Ini 110 gimana? 1. Oh iya. Ini A3. Itu 100 nggak ada kan? Berarti ini 10. Ini 0. Ini 10. Gitu kan? Nah, ini tuh bagus nih. Karena dia dapat ion code langsung. Jadi langsung aja gitu. Kalau 0 berarti 0. Kalau 1 berarti kita lihat. Kalau 0 berarti 10 kan? Kalau 11 ya lihat aja. Kalau 0 dia 1A3. Kalau 1 berarti 4. Berarti ini tuh lebih bagus gitu daripada yang lain. Jadi ini tuh acceptable. Jadi ini contoh yang bagus. Jadi dia code word-nya unik. Unique decodable, instantaneous code. Nah, ini tuh contoh kalau kita bikin dari scratch kan, maksudnya dari awal. Nanti kita akan belajar metode-metode yang sudah ada. Nanti kalian baru ngeliat, oh iya kok kepikirnya kayak gitu, kok jago sih orang-orang gitu ya. Misalnya pengkodean Huffman, pengkodean Shannon, yang lain sebagainya gitu ya. Itu bagus-bagus tuh. Tapi kalian udah paham dulu ini ya. Oke, sedikit lagi terus kita absen.
Hujan, air. Oke. Nah, satu lagi. Ada yang namanya unique decodability. Unique decodability itu adalah ini, unique decodable. Jadi maksudnya, misalnya kita punya code words ya, A sama B. A itu K bits, B itu N bits. A itu lebih pendek daripada B. Ya. K bit pertama dari B adalah A. Jadi K itu lebih pendek dari N karena B itu adalah A itu bagian dari B gitu. Jadi A itu prefix dari B. Sisa bit yang ada pada B disebut dangling suffix gitu. Kayak misalnya kita punya A-nya tuh ini ya. Nah, terus kita tambahin ini. Nah, jadi A itu kan 3 bit kan. B itu 5 bit. Nah, AB itu 3 digit pertamanya itu adalah A. Dangling suffixnya tuh 11 gitu ya. Jadi itu cara kita menguji unique decodability. Jadi pas kita encode, itu pada saat kita decode bakalan mumet nggak gitu, pusing nggak? Karena bisa jadi pada saat di encode begini, pas di decode jadi beda. Kebayang nggak? Jadi kayak misalnya di awalnya misalnya A1, A2, A2 gitu ya. Pas di decode jadi A1, A1, A3 gitu misalnya, bisa gitu kan. Nah itu tuh nggak unique decodability berarti. Ya, dah. Kita lihat sekarang. Kita harus lihat semua code words ya. Code words yang ada di kode yang, misalnya kita punya satu stream data gitu, kita lihat code words-nya. Nah, kalau ada code word yang jadi prefix dari code word lainnya, gitu ya. Jadi saya ada code word. Dia tuh bagian dari code word lainnya. Nah, berarti tambahkan dangling suffix tersebut ke dalam list. Lalu kita lakukan pengecekan prefix nih. Kalau misalnya dangling suffix yang harus ditambahkan tuh jadi code word lagi, nah itu nggak bisa. Tapi kalau tidak jadi code word lagi, dan tidak ada penambahan suffix lagi, berarti dia unik. Ini nggak usah ngerti sekarang, tapi saya cover dulu materi ini, nanti kita bahas lagi minggu depan ya. Tapi intinya gitu ya. Nah, tujuannya tuh gini. Kita tuh nambahin dangling suffix itu memastikan kalau misalnya ini kan A sama B itu kan sama ya, maksudnya depannya sama, cuman ujungnya aja beda. Nah, kita mau memastikan kalau misalnya ditambahin suffix, itu ada code word yang kayak dia nggak? Kalau ada berarti kan overlap, itu berarti masalah gitu. Contoh kayak gini, kita punya kode 5 dan 6 ya. Si A dimodelkan 0, kan beda sama ini ya. Tadi kan A1, A2, A3, A4, ini sekarang kita 5, 6, kode baru. Nah, code wordnya beda ya, yang cuma beda di sini aja. Yang unique decodable yang mana gitu. Sebenarnya kan pengkodaannya, sebentar. Kenapa? Gitu ya, cuma beda itu. Nah, yang unique decodable tuh gimana? Nah, kita tuh ngelihat gitu ya, misalnya ada yang sama, kalau kita kasih suffix, dia jadi benda lain atau enggak gitu. Atau misalnya ada nggak suffix yang depannya itu adalah code word lain gitu. Jadi misalnya si satu-satu ini tuh ada code word lain nggak? Ada yang ada nggak yang dia tuh bagian dari code word lain gitu, kayak si A1 ini kan sebenarnya depannya ada A1-nya kan. Di sini kan ada A1-nya kan gitu. Kalau 1-0 tuh nggak ada ya, nggak ada 1 gitu. Kira-kira gitulah ya, prefix sama suffix gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nih, kode 5 kan 0, 01, 11. Berdasarkan unique decodability test, unique decodable. Contoh sampel misalnya 011111. Nah, ini tuh agak bingung gitu. Kita lihat ya. Kalau kita decode, ini gimana nih? Ini itu A1 atau ini gitu. Dia 0 apa 01? Ini aja udah bingung gitu kan. Kalau sisanya ini kan pasti 1, 1, 1, 1, 1, 1 seterusnya kan.
Tapi ini di awalnya aja udah pusing gitu. Ya, tidak instantaneous decodable. Kalau ini dari unique decodability test-nya kelihatan lah, maksudnya nggak ada yang prefiksnya akan menjadi code lain itu tuh nggak ada gitu ya. Walaupun misalnya ini sama gitu ya. Tapi kan misalnya ditambahin ini kan tidak menjadi kecuali kalau misalnya di sini ada ada kode lain misalnya jadi 001 gitu udah ada. Nah, itu jadinya nggak unique decodable gitu. Ya, jadi ini nggak bisa nih, udah bingung. Oke. Sekarang kita lihat yang 6. 6. 001. Nah, ini not unique decodable nih karena gitu ya. Karena ini misalnya kita punya 0, ini kan ada 0-nya ya. Kalau kita kasih 0 gitu, ini tuh bisa jadi ini kan. Jadi nggak unique decodability gitu. Nah, kalau kayak gini menjadi pusing nih. Ini 01 apa 10 nih, ya kan? Kita jadi bingung. Ini 10 01 apa 10 gitu. Ini 01 apa 10 gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi pertransisian antara satu code word sama code word lain itu juga penting karena bisa terjadi kesalahpahaman pada saat men-encode dan mendecode. Gitu. Nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Ya. Oke, dah. Sekarang kita absen dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ini kita sekarang absen. Nah, gitu dong. Ini dosen tambah materi kita tuh minggu pertama ya. Oke, harus disesuaikan katanya. Lihat. Baik aja lah ya. Karena kita absen. Kali aja ada yang enggak ini. Oke. Absen yuk. Zainul Arifin mana? Hadir, Bu. Oke, Zainul Arifin ada. Agung Rizky. Saya, Bu. Agung. Otniel. Otniel? Hadir, Ada. Bu. Hadir. Oh, ada. Hampir aja di lewat. Rizky. Rizky. Nggak ada. Oke. Yozarino Hadi. Yoza. Hadir, Bu. Yoza ada. Andika Atar. Hadir, Bu. Siap. Oke. Rahmanda Afebrio. Hadir, Bu. Oke. Ngebahas sekali dia. Rihana. Ada Rihana? Hadir, Bu. Oke, siap. Rafli Fasah. Hadir, Bu. Oke, Rafli. Daryl. Hadir, Bu. Daryl udah nggak lapar? Kenapa, Bu? Udah nggak lapar apa masih lapar? Lapar selalu, Bu, katanya. Iya, Oke. lapar selalu, Bu. Oke. Khalid mana Khalid? Khalid. Khalid nggak ada loh. Oh sih kalau ada tapi nggak jawab. Khalid ini kenapa? Nggak di absen loh. Alfaif. Hadir, Bu. Alfaif ada. Rifki. Rifki pakai Q. Bu hadir, Bu, tapi mic saya nggak nyala nih, Bu. Ini siapa? Iya, saya pakai HP-nya Rio. Alek. Oh, Alek. siapa ini Rifki? Iya, Bu, Rifki. Oke, Rifki. Kasih, Fahriza. Bu. Oke, Fahriza Bondan. Hadir, Bu. Bu. Iya. Ihsan. Aku hadir. San puasa, San? Masa Ibu, Alhamdulillah. Oke. Syauki mana Syauki? Hadir, Bu. Syauki ada. Oke, berarti yang nggak ada. Khalid nih nggak jawab. Rizky nggak ada. Hadir, Ibu. Mohon Oh, maaf. Khalid, ah. Tadi dari WC. Dari mana? Oke, udah submit dulu. Sekarang adalah berapa orang? 15. Ya benar, pas. Oke. Udah ya. Jangan lupa PR ya. Kalau ada apa-apa chat aja WhatsApp. Minggu depan kita lanjutin materi yang tadi. Terus ya udah.
Take care. Oh, thank you for today. Ini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Oke, kata Agung aman. Ya udah, sip. Bye all. Jangan lupa PR. Tulis Dadah tangan. Ibu. Dadah Ihsan. Terima kasih, Bye. terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bu. Bye. Tadi Kak. Bye-bye. Dadah. Dadah, Makasih Ibu. Bu. Dadah. Dadah. Bye.